Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkanlah saya Siti Muaidah, mahasiswi PPG Batch 3 Daljab tahun 2025 LPTK UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo, yang sekaligus juga merupakan guru madrasah di MI Nurul Huda 1 Malang. Dalam rangka memenuhi tugas uji kinerja, maka saya akan mengadakan pembelajaran dengan materi akidah akhlak, yakni bab akhlak terpuji, pemaaf dan tanggung jawab. Bagaimana keseruannya? Silahkan disimak. Sekian perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stand up, please. Greetings. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelasnya memimpin doa. Istiadat senang. Tumaminatan walisnan salasa. Duaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okay, good morning my students. Good morning. How are you today? Okay. Alhamdulillah, I am fine. Okay. Who is absent today? Nothing. Oh, all present. Okay. Akila Gaya present ya. Zahra, Asmania, Fadli, Ziyad, Rafa, Zulfan. Oke, all present. Nah, sekarang kita coba dulu semangat kalian hari ini sebelum kita memasuki apa itu namanya pembelajaran baru. Oke ya, bisa berdiri sebentar. Ayo, bisa berdiri sebentar. Kita akan menyanyikan lagu 17 Agustus sebagai tanda rasa nasionalisme kita kepada negara Republik Indonesia. Siap? Siap. Tangannya sambil begini. Oke. 1, 2, 3. 17 tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih di kandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk. Oke, anak-anak, kemarin kita telah belajar bab 3, pembelajaran akidah akhlak, ya kan? Siapa yang masih ingat kemarin bab apa? Ya, bab apa kemarin? Beriman kepada qada dan qadar. Betul, beriman kepada qada dan qadar. Tepatnya adalah hikmah beriman kepada qada dan qadar. Bagaimana hikmah yang kita telah pelajari kemarin ketika belajar tentang beriman kepada qada dan qadar, atau manfaat apa yang bisa kita ambil kemarin, apa saja? Ayo, apa saja kemarin hikmahnya? Siapa yang masih ingat? Coba Mbak Lana. Menumbuhkan sikap optimis. Betul, menumbuhkan sikap optimis. Yang kedua, siapa masih ingat? Ya, Mbak Hikmah. Menjadikan seseorang memiliki sifat tanggung jawab. Menjadikan seseorang memiliki sikap tanggung jawab. Yang ketiga, siapa masih ingat? Apa, Mbak Nia? Tidak menyerah. Tidak mudah menyerah. Menumbuhkan sikap optimis, terus kemudian tidak menyerah,
Terus itu termasuk dalam lingkup akhlak yang baik atau akhlak yang terpuji. Betul enggak? Akhlak terpuji apa tercela kira-kira? Terpuji. Maka pembelajaran baru kita hari ini tentang akhlak terpuji. Akhlak terpuji berarti kita masuk ke bab 4. Untuk lebih selanjutnya, lebih kalian bisa nanti memahami pembelajaran secara mendalam. Tujuan kita hari ini belajar adalah 1. Anak-anak atau peserta didik ini nanti termasuk kalian ini diharapkan mampu 1. Menganalisis, menyimpulkan makna ataupun pengertian daripada pemaaf atau tanggung jawab. Terus kemudian apa manfaatnya? Dan kemudian kita nanti di akhir pembelajaran diharapkan bisa membuat poster ajakan gitu ya, yang berisi ajakan untuk menerapkan sikap pemaaf dan bertanggung jawab. Oke ya, bisa dimulai. Nah, dimulai maka silahkan nanti kalian akan amati video pembelajaran. Assalamualaikum soleh-solehah. Jumpa lagi dengan Mok Ai di pembelajaran akidah akhlak bab 4 akhlak terpuji. Kalian tentu sudah mengenal apa itu akhlak. Akhlak adalah sifat-sifat manusia untuk bergaul dan berinteraksi dengan orang lain dalam bentuk sikap dan tingkah laku sehingga kita mengenal akhlak terpuji atau akhlak mahmudah. Maupun sikap dan tingkah laku yang buruk yang kita kenal dengan akhlak tercela atau akhlak mazmumah. Jadi akhlak terpuji adalah akhlak mahmudah dan akhlak tercela adalah akhlak mazmumah. Akhlak terpuji yang pertama yaitu pemaaf. Apa itu pemaaf? Pemaaf adalah sifat suka memaafkan kesalahan orang lain tanpa sedikit pun ada rasa benci dan keinginan untuk membalas. Pernahkah kalian memaafkan orang yang tidak sengaja merusak barang kalian? Apa yang terjadi jika kita tidak mau memaafkan kesalahan orang lain? Maka akan terjadi pertengkaran dan perpecahan jika kita tidak mau saling memaafkan. Suka memberi maaf adalah perbuatan yang sangat terpuji. Islam sangat menganjurkan kita untuk meminta maaf jika berbuat salah. Islam juga menganjurkan kita untuk memaafkan orang yang berbuat kesalahan kepada kita. Sikap pemaaf dicontohkan Nabi Muhammad ketika dakwah beliau ditolak oleh Ibnu Abi Yalil bin Abdi Kulal. Bahkan Rasulullah dicaci maki, namun Rasulullah tidak marah tapi malah mendoakan agar anak cucu dan keturunan Ibnu Abi Yalil bin Abdi Kulal mau menyembah Allah. Nabi Muhammad memberikan teladan agar kita suka memberi maaf. Aisyah radhiyallahu anha berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidak pernah mempergunakan tangannya untuk memukul istri atau pelayan kecuali dalam perang fisabilillah. Dan tidak pernah Rasulullah diganggu lalu membalas kecuali jika melanggar suatu hukum Allah. Maka beliau membalas karena menegakkan kalimat Allah. Hadits riwayat Muslim. Orang yang kuat bukanlah orang yang kuat bergulat melainkan orang yang dapat menahan nafsu ketika marah. Dalam sebuah hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Manfaat sikap pemaaf adalah 1. Dapat menurunkan tekanan darah. 2. Mengurangi stres. 3. Dapat menghilangkan permusuhan. Nah, solih-solihah akhlak terpuji yang kedua yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab adalah melaksanakan sesuatu dengan sungguh-sungguh sesuai dengan ketentuan. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya. Hadits riwayat Bukhari. Tanggung jawab dibagi menjadi 2. Tanggung jawab terhadap diri sendiri contohnya belajar dengan sungguh-sungguh, mentaati semua perintah Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua adalah tanggung jawab terhadap orang lain contohnya menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sikap tanggung jawab dicontohkan oleh Nabi Muhammad ketika membawa barang dagangan Khadijah ke negeri Syam. Contoh sikap tanggung jawab yang dapat kita terapkan antara lain menjalankan semua kewajiban kita baik sebagai seorang muslim, siswa, anak, dan sebagainya.
melaksanakan dengan sungguh-sungguh tanggung jawab yang diberikan orang lain kepada kita sebagai khalifah di bumi. Maka kita harus menjalankan setiap tugas yang dibebankan kepada kita dengan penuh tanggung jawab. Adapun hikmah sikap tanggung jawab antara lain: 1. Dipercaya orang lain. 2. Bermanfaat bagi orang lain. Dan 3. Orang yang memiliki sikap tanggung jawab akan mendapatkan pahala dari. Setelah kalian belajar tentang akhlak terpuji, pemaaf, dan tanggung jawab, maka jawablah pertanyaan di bawah ini ya. Apa lawan kata dari pemaaf? Dan apa lawan kata dari tanggung jawab? Oke, nah sekarang kalian telah menganalisa, menyimpulkan, mengumpulkan data apa yang telah kalian pelajari dari video pembelajaran tadi. Yang kita bahas itu tadi akhlak apa? Pemaaf, terpuji berupa apa? Pemaaf dan tanggung jawab. Sikap pemaaf berarti bagaimana? Memaafkan kesalahan orang lain tanpa menyimpan rasa dendam sedikit pun. Bahkan sebelum orang lain meminta maaf, kita sudah dengan membuka pintu hati kita untuk memaafkan lebar-lebar kesalahannya. Itu orang yang baik. Sebelum dia meminta maaf pun kita sudah memaafkan. Toh kembalinya nanti kepada diri kita sendiri, betul? Nah, di antaranya tadi manfaatnya apa saja? Manfaat jika kita menerapkan sikap pemaaf itu apa manfaatnya? Di antaranya apa tadi? Menghilangkan stres juga, menurunkan tekanan darah. Kemudian pertanyaan, menanggapi pertanyaan itu tadi. Apa lawan kata dari pemaaf? Apa kira-kira? Lawan kata dari pemaaf. Ada sifat pemaaf, kebalikannya apa lawan katanya? Mbak Hikmah. Pemarah atau pendendam. Boleh pemarah atau pendendam. Dan kalau lawan katanya dari tanggung jawab apa berarti? Tadi ya tanggung jawab Mas Rafa. Lalai. Lalai itu tidak melaksanakan tugas yang dibebankan ke dia. Atau dia apa? Lawan katanya dari tanggung jawab. Bisa dipahami apa yang telah disampaikan tadi? Nah, selanjutnya kita akan anak-anak saya bagikan asesmennya. Untuk asesmennya saya bagikan ini apa, styrofoam per kelompok ya, dikerjakan per kelompok. Coba kelompok 1 mana? Kelompok 1 ya, kelompok 1. Terus kelompok 2, kelompok 3, kelompok 3 mana? Kelompok 3, kelompok 4 gitu ya. Yang kelompok 1 siapa ketua kelompoknya? Ya Mbak Nia. Bentar, nanti tak kasih penjelasan. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 4 ketuanya Mbak Liza. Betul? Mbak Liza. Nah, ini nanti yang harus kamu kerjakan adalah, coba, ini ada puzzle ini, nanti kamu susun atau ditempelkan di styrofoammu masing-masing ya. Lah, ini nanti yang disusun apa? Yang disusun adalah jenis akhlaknya. Terus kemudian tergolong dia akhlak terpuji apa akhlak tercela. Kemudian kamu cocokkan dengan contoh penerapannya. Contoh penerapannya paham ya? Tingkah lakunya itu seperti apa? Kalau pemaaf itu berarti contohnya bagaimana gitu ya. Disusun yang rapi di styrofoammu, dan ini sudah saya susut atau saya guntingkan secara acak, saya masukkan di sini, di amplopmu ini ya, di amplop kalian ini, kelompok 1. Nih, nanti disusun sendiri ya. Terus kemudian kelompok 2, kelompok 3, nah sekarang kelompok 4. Nah, sekarang bisa dimulai dari masing-masing kelompok. Ayo, silahkan kerjasama yang baik.
Mbak Lana, finish? Oke ya. Oke. Nah, sekarang waktunya kita untuk presentasi per kelompok. Jadi nanti anak-anak maju bersama dengan anggota kelompoknya. Oke. Dimulai dari kelompok 1. Ayo, kelompok 1. Kelompok 1 silakan maju ke depan. Kelompok 1 beserta dengan anggota kelompoknya. Ayo silakan. Yang lain coba diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dan beranggotakan Rafa, saya Mia dan Syakira. Kami akan mempresentasikan tentang akhlak mahmudah dan mazmum. Oke. Di sini yang pertama ada akhlak mahmudah dan Contoh sikapnya adalah pemaaf dan penerapannya. memberi kesempatan kedua pada orang lain. Betul? Ayo kedua. Kedua ada akhlak mazmumah. Contohnya pendendam dan penerapannya sulit memaafkan orang yang berbuat salah. Sesuai? Sesuai. Lanjut. Ketiga, akhlak mahmudah. Contohnya tanggung jawab dan penerapannya tidak menyimpan dendam. Nah, oke anak-anak. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan asesmen mandiri ya. Kalian akan saya kasih lembar tugas untuk dikerjakannya personal ya. Jadi satu-satu bukan kelompok walaupun duduknya berkelompok. Oke. Oke, waktunya sudah habis, sudah selesai. Silahkan dikumpulkan. Dibawa ke depan, dikumpulkan. Sudah semua? Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke tugas kelompok, yaitu membuat poster. Membuat poster ajakan tentang penerapan sikap pemaaf dan tanggung jawab. Oke, everyone. Nah, sekarang sudah selesai semua? Sudah. Nah, waktunya sekarang pemajangan poster di papan tulis. Oke, dimulai dari kelompok 1. Nah, silakan kelompok 1 semuanya maju. Menempelkan posternya di atas. Coba dibantu.
Oke, kembali ke tempat duduk dulu. Kelompok 2, kelompok 2. Kelompok 2 menempel, maju semua. Kelompok 2. Nah, di situ aja enggak apa-apa ya, situ. Dipegangin, Mas, dipegangin. Dibantu. Oke, kelompok 3. Kelompok 3. Ya, dibantu. Nah. Ketinggian agak ke bawah, Enggak apa-apa nutupin tulisan kelompoknya agak ke bawah, enggak apa-apa. Nempelkah itu atas? Agak ke bawah. Nah, enggak apa-apa. Kelompok 4. Ya, situ. Oke, sudah. Nah, sekarang masing-masing dari kelompok itu nanti memberikan komentar ke kelompok yang lain. Ingat, ke kelompok yang lain ya. Berarti kalau kelompok 1 kasih komentarnya ke siapa? Ke kelompok 2, boleh kelompok 3, boleh kelompok 4. Jika nanti yang maju ini yang mau memberikan komentar itu kelompok 2, berarti yang dikomentari kelompok 1, 3, dan 4. Begitu seterusnya ya. Dimulai dari kelompok 1, silakan berdiri. Siapa yang akan memberikan komentarnya? Ayo, siapa? Apa semuanya berdiri? Semua memberikan komentar? Boleh. Dituliskan komentarnya di situ. Oh ya, ini sudah. Silahkan. Ya, dipilih salah satu. 2 juga boleh. Kasih komentar semua juga boleh. Yang penting yang kelompok lain, bukan kelompok sampean. Ayo dituliskan di situ. Ya, ya. Kelompok 1 ya. Komentar di sini. Nah, kamu kan kelompok 1, berarti kamu komentar kelompok berapa? 2, 3, 4. 2 sini berarti. Sini kan. Ya, dengan bahasamu. Apa yang akan kamu tuliskan? Bagaimana gambarnya? Menurutmu bagus enggak? Isinya bagaimana? Oke, luar biasa katanya kelompok 2, tepuk tangan. Sekarang perwakilan dari kelompok 2 kasih komentar. Kelompok 2 maju, 3-tiganya juga boleh maju. Ayo silakan. Mau kasih komentar kelompok berapa? Bagus, warna-warni. Oke, tepuk tangan. Sekarang dari kelompok 3. Kelompok 3 siapa? Ya, sini siapa yang mau kasih komentar? Ya, Mbak Gea. Mau kasih komentar kelompok 1? Boleh, ayo silakan. Ayo, mau nulis apa? Warna unik. Oke, tepuk tangan. Yang terakhir, kelompok 4 berarti. Siapa? Ayo sini, Mas Yan. Silakan dituliskan. Berarti yang belum tinggal komentar kelompok 3. Bagus. Tidak dikasih emot. Bagus, luar biasa. Oke, tepuk tangan. Oke, anak-anak, alhamdulillah pembelajaran kita telah selesai. Berarti yang telah kita dapat hari ini adalah apa saja yang dari materi yang Mem sampaikan dari awal perjumpaan kita apa? Yang pertama apa yang kita bahas? Akhlak mahmudah atau akhlak terpuji. Kemudian akhlak
mazmumah atau akhlak tercela. Contoh akhlak terpuji apa? Ya, pemaaf, bertanggung jawab. Akhlak pemaaf itu artinya apa? Memaafkan kesalahan orang lain tanpa rasa dendam. Kalau bertanggung jawab berarti apa? Menyelesaikan tugas yang telah diberikan dengan baik. Oke, manfaat dari sikap pemaaf apa? Stres, menurunkan tekanan darah, permusuhan di antara teman. Makanya kita sebisa mungkin untuk menerapkan sikap pemaaf dan tanggung jawab. Jangan menjadi orang yang pendendam. Kemudian jangan menjadi orang yang lalai. Apa yang menjadi tugas kita berarti harus kita kerjakan dengan baik. Nah, sebagai refleksi hari ini, bagaimana pembelajaran hari ini? Kalian suka nggak? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. I think enough until here. Thanks for your attention ya. Sebelum ditutup silahkan doa dulu dari ketua kelas, Mbak Nia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Stand up, please. Greetings. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Please.